Oke. Nah, materi hari ini kita tentang tetap kita tentang di dalam pelajaran tangga nada. Jadi nanti ini Mister udah siapin playing melody with recorder ya. Nanti kita akan belajar bermain recorder ataupun pianika. Oke, Mister share dulu sebentar. Oke, ya. Se- itu ada yang sudah punya recording, ada yang punya pianika, betul. Saya Oke, ambil dulu. oke, Ya, Mister ngambil pianika sama recording. iya. Santai aja ya dalam karena kalau kita belajar musik itu kita terlalu tegang juga susah. Kemarin waktu Mister main drum, kamu sudah tunjukin tuh sama Mister? Belum? Mister main drum? Ya, nanti Mister tunjukin Mister mainkan beberapa alat musik. Jadi nanti kamu mana yang tertarik atau yang kamu, oh Mister aku pengen belajar ini, nanti bisa itu. Gampang. Recorder udah siap ya semuanya. Oke. Playing melody with recorder and pianika. Oke, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tahu yang namanya fingering. Nah, fingering. Karena ini banyak yang menggunakan pianika atau recorder, bisa juga tidak apa-apa. Ya, yang intinya nanti di situ kamu sudah tahu dalam recorder dia memainkan nada C, D, E sudah tahu ya? Ya, pasti tahulah. Oke, di dalam piano, fingering piano seperti ini perhatikan jempol jari satu, ya telunjuk jari dua, jari tengah ini jari tiga, jari empat, dan kelingking jari lima. Oke, ya. Nah, di dalam penjarian ini penting sekali karena kalau kita dalam meletakkan jari atau menempatkan jari ini tidak tepat, maka permainan kita juga hasilnya kurang maksimal, ya. Kurang maksimal. Seperti halnya kamu misalkan eh, main sepak bola, tapi posisi kakinya tidak tepat, maka tendangannya juga kurang bagus. Main badminton, posisi megang raketnya kurang tepat, maka juga jemasannya maupun meletakkan bolanya nanti juga kurang tepat, kurang bagus ya. Oke. Nah, sekarang bisa lanjutin. Perhatikan, dengerin videonya Mister, oke? Sorry. Mister, Bentar. Oke, gimana? Mau tanya apa? ini aku izin ke toilet bentar. Izin ke toilet bentar. Oke, silakan. Eh, minta tunggu atau minta lanjutin? Lanjutin ya, Mister nggak apa. Ya, ini nanti kan direkod, nanti kamu bisa bisa sambil ngulang ya. Biar oke ya. Silakan yang mau ke toilet jangan lama-lama ya. Oke. Sekarang perhatikan video Mister ya. Oke, perhatikan. Stop. Suaranya di video kedengaran? Ya, oke. Dengerin ya. Belum muncul. Belum, bentar.
Mister, videonya kok belum muncul, Mister? Gimana? Videonya kok belum muncul? Oh, belum muncul. Oke, sebentar. Terulang dulu. Coba apa namanya share Matiin terus nyalain lagi. screen-nya Iya, betul, bentar. Oke. ganti ke video, Oke. bukan tapi ke videonya apa? Iya. Oke, udah muncul? Udah muncul ya? Oke. Udah. Suaranya keras di sini. Tapi nih kita nggak ada suaranya. Tapi di Zoom Kayaknya Nggak ada, bentar. Oke. Coba Mister atur dulu untuk settingannya dulu. pakai speaker coba. Pakai speaker gimana? Pakai speaker sendiri. Ada nggak? Ya maksudnya di speakernya kan dicolok, nanti kan suaranya muncul dari speaker kedengaran di apa itu masuk lewat Zoom Mister. Maksudnya di speaker setelah itu pakai mic gitu ya? Ditondongkan gitu ya? Speakernya nanti kan bakalan bunyi terus nanti mau di audionya Mister. Iya. Oh, oke, sebentar. Itu oke. Atau gini, sebentar. Kita Gini Mister, dikit apa namanya grup gitu dah, lebih Ah. gampang. Oh ya, habis ini nanti Mister kirim di grup Kirim aja di ya. WA. Iya. Ya. Tapi grupnya apa? Belum dibikin grup musik. Enggak, grup diikutkan di grup anu. Ikut di grup apa namanya? Iya, ikut grupmu yang itu. Gak apa-apa, oke. Ya. Oke. Nah, jadi nanti akan Mister kirimkan ke situ supaya nanti lebih enak. Nah, sekarang Mister lanjut dulu, perhatikan. Nanti di pelajaran tadi dalam video Mister itu nanti dijelaskan cara memainkan lagu Lingkupiku. Penjarian dengan benar. Jadi makanya ada fingering, ada penjarian. Nanti akan dijelaskan di situ ya. Seperti apa cara memainkannya dan di mana penjarian yang boleh dimainkan dan yang tidak boleh dimainkan. Oke. Jadi penjarian misalkan dari jari 1, 2 lompat ke jari 1 boleh. Dari jari 1, 2, 3 lompat ke jari 1 juga boleh. Tapi yang tidak boleh jari 1, 2, 3, 4, 5 setelah itu kita lompat. Jadi setelah kelingking kita baru belok. Itu juga nggak boleh. Atau persilangan. Jadi kalau persilangan itu kita bermain misalkan ini touch-nya dari jari telunjuk, jari tengah terus kita langsung bersilang seperti ini. Nah ini juga tidak boleh. Banyak sekali kalau mereka tidak mengerti cara memainkan penjariannya seperti ini. Oke. Nah itu nanti akan dijelasin. Jadi nanti tinggal apa namanya dengarkan videonya Mister aja ya. Oke, Mister akan lanjut. Sekarang perhatikan untuk di dalam materi penjarian pianika chord ya, playing chord with pianika. Nah, di dalam pianika atau piano kita mesti tahu yang namanya chord ya. Dalam namanya chord ini adalah susunan notasi, 3 notasi yang membentuk harmoni. Kalau misalkan satu-satu not dimainkan, satu-satu namanya melodi. Itu namanya melodi. Misalkan lagu Mi, Sol, Si, Do, Do, La, Re, Do, Re itu adalah melodi. Karena memainkannya satu-satu. Tapi kalau kita sudah membentuk pola chord, 3 not dimainkan bersama, maka itu adalah harmoni yang fungsinya adalah sebagai pengiring, mengiringi sebuah permainannya musik. Nah,
Di dalam playing chord ini, perhatikan, kita mengenal yang namanya primer atau chord utama. Chord utama adalah C, F, dan G. Ini hanya untuk pengenalan saja, pengetahuan. Perhatikan C, F, dan G. Nah, C itu nanti chord C ini cara membuatnya chord C adalah dengan menekan not Do, Mi, dan Sol. Not Do, Mi, dan Sol. Kemarin Mister sudah tunjukkan tentang tangga nada dan tunjukkan pianonya. Jadi nanti kamu bisa lihat di situ nanti not Do, Mi, dan Sol bila mana ditekan akan membentuk chord C. Nah, cara menekannya adalah dengan jari 1, 2, 4. Jari 1, 2, dan jari 4. Ini untuk menekan chord C. Nah, demikian juga pada saat kita memainkan chordnya F. F mempunyai unsur adalah Fa, La, dan Do. Nah, yang ditekan sama pakai jarinya adalah jari 1, 2, 4. Nah, yang membedakan antara notasi dengan penjarian adalah bentuk lingkarannya. Kalau ada angka dikasih lingkaran di dalam notasi balok atau di dalam notasi apapun, ya, gimana? Ada yang mau tanya? Aku mau tanya. Aku mau ke toilet. Oke, silakan, jangan lama-lama. Tanya. Ya, silakan. Dulu aku pernah diajarin tuh kok fingernya kok 1, 3, 5. Itu notasi 135 juga jari 135 ini. 1, 3, 5. Iya. Bisa. Itu juga bisa. Nah, jadi finger 135 itu untuk membentuk ini juga bisa. Cuma perhatikan ada beberapa tempat yang harus kita nanti perlu pelebaran. Jadi begini. Jari 1 sama jari 2 kalau dibuka ini lebih lebar dibanding dengan jari 2, 3, 3, 4, dan 4, 5. Perhatikan lekuknya. Makanya jari 1 dan 2 ini bisa melompati 2 not atau melompati 3 not dan bahkan bisa melompati 4 not. Misalnya seperti ini. Ini jari 1, 2, oke. Perhatikan. Dia jarak pendek juga bisa. Terus dia misalkan mau lebar juga bisa. Mau lebar lagi juga bisa. Ini karena lekuknya. Tapi kalau yang jari 1, 2, ya, ini kita mau lebarin susah karena terbatas. Nah, makanya jari 1, 2 ini sering dipakai dalam permainan piano itu untuk mengcover notasi-notasi yang sulit dibandingkan seperti yang di sini. Nah, jadi kalau kamu diajarkan dengan jari 1, 3, 5 juga boleh. Ya, 1, 2, 4 juga boleh. Ada beberapa guru juga mengajarkan dari 1, 2, 3 juga boleh. Intinya adalah 3 not tersebut harus dimainkan secara bersamaan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jadi mau jari apapun yang jelas 3 not ini harus dimainkan bersamaan. Oke? Nah, cuma Mister ajarkan yang paling simpel dari semua penjarian-penjarian ini. Mister ajarin yang paling simpel. Oke. Nah, kembali ke chord F. Chord F mempunyai unsur Fa, La, Do. Fa, La, Do. Cara menekannya juga sama. Jadi 1, 2, 4. Dan yang terakhir adalah G, Sol, Si, Re. Ditekan dengan jari 1, 2, 4. Ya. Nah, di sini penjelasan tentang chord atau 3 not yang dimainkan secara bersamaan sehingga membentuk suatu harmoni. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tunjukkan jempolnya seperti kemarin. Jelas, oke? Terima kasih banget. Nah, sekarang Mister akan ajarkan yang berikutnya adalah ini, yang terakhir ya. Di dalam tentang kita melihat memainkan lagu itu sesuai dengan materinya atau partnya. Di dalam lagu mesti ada simbol-simbol. Ada bentuk-bentuk yang lain ya. Sekarang perhatikan. Nah, kita
Coba yang namanya lagu You Raise Me Up. Lagu You Raise Me Up. Yang posisi sebelah kanan ini sebagai apa? Posisi nama yang sebelah kanan sebagai pencipta atau pengarang atau pengubah lagu, arranger dan sebagainya, itu letaknya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, ya, yang di sebelah kiri ini bersifat nada dasarnya apa? Terus setelah itu temponya berapa? Ya, ini di sebelah kiri. Nah, sekarang perhatikan tempo. Dilihat adalah freely dengan metronom 62. Berarti ini temponya, ada yang tahu tempo 62 ini termasuk namanya tempo apa? Allegro. Apa? Apa ya? Oke, sudah tahu ada allegro, ada anu, berarti juga termasuk pinter ya. Yang simpel aja, cepat, sedang atau pelan, cepat, sedang atau pelan. Pelan. Iya pelan. Pelan. Apa? Pelan. Kalau yang sedang itu di tempo berapa? 100. Kalau yang cepat di tempo berapa? Yang ke atas nih sampai 500. Wih, 500. Ya ampun, udah ada tuh 500 tuh kecepatannya itu kayak kecepatan super itu nanti ya. Oke, jadi kalau kita lihat irama Mars yang kita lihat tempo paling cepat itu palingnya sekitar 140 ya. 500 tuh prestisimu. Itu kalau kamu lihat di metronom, kamu buka aplikasi metronom itu Iya. itu yang paling tinggi sekitar 200-an sekian. Enggaknya aku kok 500. Wow. Coba di anu itu aplikasi ya, bisa sih aplikasi yang pakai metronom yang segitiga itu loh, yang diputar tek 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 tek. Itulah 500 ya, kayak kipas angin itu nanti. Ya, saking cepatnya. Suaranya gimana itu, Karten? Suaranya seperti apa? Kayak gini. Dan Nah, 500 itu. Nah, ya itu TikTok. Jadi TikTok kan. Oke. Nah, ini adalah tempo. Perhatikan. Nah, yang kedua kita akan mengenal yang namanya dinamika. Atau ada yang tahu apa artinya MP? MP? Ada yang tahu? kecepatan. Apa ya? Bukan kecepatan. No. Ini adalah dinamika. Apa ini? Anthony? Gak tahu. Jessica? Kate? Enggak tahu. Gak tahu. Andrew? Gak tahu. Albert? Juga gak tahu. Tiffany? Tahu, Mister. MP, artinya MP. Jangan disikat yang aneh-aneh loh ya. Ini musik loh ya. Gak ada. Leon? Gak ada. MP itu artinya adalah mezzo piano. Mezzo piano. Ya. Mezzo piano. Jadi setengah lembut. Ya, jadi kalau misalkan, tapi jangan sampai kamu pakai untuk kalau ketemu teman-teman atau ketemuan itu, kalau ngomong mezzo piano aja loh ya, jangan. Maunya tuh kalau ngomong pelan aja, jangan. Ngomongnya mezzo piano aja atau ngomongnya MP aja, jangan ya. Jadi ini MP ini hanya berlaku untuk di musik. Jadi mezzo piano. Nah, ada yang tahu tanda ini? Belum. Ya. Ini pelajaran di grade 4 kalau nggak salah ini ada ini. Tanda simbol ini. Yang ini yang lancipnya ke kanan. Ada juga yang dari lancipnya di kiri. Jadi kalau ini dari terbuka menutup, dari menutup terbuka. Oke. Jadi kalau yang ini
namanya decrescendo. Decrescendo. Decrescendo itu artinya dari suara yang keras menjadi lembut. Ya, jadi kayak misalkan lembut. Jadi dari dia keras ke kecil. Tapi kalau ini sebaliknya, crescendo dari pelan ke keras. Jadi ya itu sering dipakai di dalam paduan suara atau vokal grup atau pelajaran permainan vokal itu sering dipakai ini. Decrescendo dan ini adalah crescendo. Mister aku izin ke toilet. Ya, oke. Anthony. Oke, ini dinamakan apa Anthony? Crescendo, yaitu. Oke, pinter. Albert? Ini dinamakan apa? Decrescendo, Mister. Decrescendo, pinter. Oke. Carlton? Ini dinamakan apa? Crescendo. Apa? Crescendo. Kalau decrescendo yang ini. Berarti crescendo. Crescendo. Oke. Paham ya? Good ya, ngerti ya. Lanjut, perhatikan. Ini adalah permata. Jadi tanda, ya permata. Tanda melengkung, boleh pakai P, boleh pakai F ya. Perhatikan tanda melengkung ada titiknya, itu yang artinya dia berhenti sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi misalkan berhentinya mau 4 ketuk, atau 3 ketuk, atau 2 ketuk, bebas. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Namanya fermata. Ya, ini tanda permata. Yang terakhir adalah jumlah birama. Perhatikan, ada angka 13. Ini ada angka 4, ada angka 7. Miter akan jelasin, perhatikan, di sini ada angka 4. Ini namanya jumlah birama. Lihat ke depan, semuanya perhatikan. Kita hitung dari sini. Ini namanya birama ya, dari setelah ada garis sama ini namanya birama, ini birama bar ya, atau dikatakan disingkat bar. Ini bar 1, bar 2, bar 3, lah inilah masuk bar 4, maka disebut 4. Jadi ini masuk dalam birama keempat. Sekarang dihitung lagi, perhatikan 4, 5, 6. Di sini masuk yang ketujuh. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Dari total semuanya, ya, dari total semuanya, itu coba Jessica, halo Jessica. Ya, Ya, dari total semuanya ini ada berapa birama? Ada berapa bar? 18. 18. Oke, Andrew? Andrew? Oke. Dari total lagu ini ada totalnya ada berapa birama yang ditunjukkan Mister ini? Belum tahu. Tiffany, ada berapa birama? Iya. Total? Belum tahu. Kate? Apa, Mister? Tadi Mister jelasin tentang jumlah birama. Nah, di sini ada banyak Iya. birama. Nah, Mister tanya ke Tiffany. Ya tahu, ini Tiffany ya. Tiffany, jumlah keseluruhan dalam lagu You Raise Me Up ini ada berapa birama yang dikirim Mister ini, yang ditunjukkan Mister ini? Mister Totalnya ada berapa? macet-macet. Macet-macet. Oke, Mister pelan-pelan. Apa videonya Mister itu juga hitam semua, teman-teman juga hitam. Bentar. Bentar, ulang dulu. Bentar. Sekarang udah normal? Padahal ada masalah, Mister. Bentar. Jaringannya Tiffany. Kayaknya dulu koneksinya di Fanny. Oh, koneksi ini di Fanny. Lah ngomong gak mau melek kol.
Bentar ya. Oke. Oke, gimana? Bisa kelihatan sekarang? Tiffany? Halo, Tiffany? Dari kamar mandi ya, Mister. Oh, oke. Ini sudah kelihatan untuk materinya Mister tentang Birama sudah kelihatan? You raise me up. Kate? Iya, Kelihatan? Semuanya? kelihatan. Kelihatan, oke. Kelihatan ya. Tadi yang belum jelas yang bagian mana tadi? Yang dikatakan tadi waktu nge-lag atau kelihatan hitamnya? Penjelasan Mister yang belum ditangkap jelas yang waktu bagian apa? Jumlah birama belum ya? Jelas tadi? Tempo? Ya, Tiffany? Untuk tempo tadi sudah jelas? Andrew? Andrew? Ya, untuk tadi penjelasan dinamika tadi sudah jelas? Iya, agak. Ya, jadi dinamika yang tadi ada namanya mezzo piano, terus ini ada decrescendo sama crescendo tadi Mister tanya tadi jelas ya. Untuk fermata seperti ini. Yang terakhir adalah jumlah birama. Jadi jumlah birama ini masing-masing ini ada disebut barnya. Jadi biramanya 1, birama 1, birama 2, birama 3, birama 4, birama 5, birama 6. Maka di sini disebut 7. Nah, kalau kita lanjuti 7 ya, 7, 8, 9, maka di sini 10. Nah, terusnya. Jadi ini jumlah birama. Oke. Jessica? Jessica? Ya. Setelah Jessica lihat ini tadi, Jessica bisa hitung enggak untuk jumlah keseluruhan dari lagu You Raise Me Up ini? Berapakah jumlah biramanya? Berapa? Oke. Untuk Anthony? Ya, Mister. Ya. Dari jumlah biramanya ini totalnya ada berapa? Bentar, tak itu. Ya. Oke. Ada berapa? Yang Mister tuju aja loh ya. Ya. Total ada berapa? Belum jelas? Belum. Oke. Di sini ada angka 19. Yang terakhir ini kelihatan ya, angka 19. Berarti ini yang di sini masuk birama ke-19. Berarti ini masuk birama ke-20 dan ini adalah birama ke-21. Sehingga kalau ditanya berapakah jumlah dari total birama yang di sini adalah 21. Jelas semuanya? Oke, ya. Kamu mau dikasih tugas atau cukup mengerti aja? Cukup. Ada banyak tugas enggak? Mengerti saja. Minggu-minggu ini banyak tugas enggak? Kak, tugasnya simpel kok tugasnya. Iya. Kalau tugasnya cuma, kalau Mister mau tugasnya cuma memainkan aja. Memainkan apa namanya? You Raise Me Up ini. Tahu lagunya? La sol do ni do re do do la sol do. Itu. Dimainkan pakai pianika boleh, pakai recorder juga boleh. Mister pakai keyboard boleh? Boleh.
Keren. Tapi jangan dimainkan pakai drum ya. Nanti notasinya nggak ketemu soalnya. Oke. Pakai recorder boleh, pakai pianika boleh. Aku mau tanya, Mister. Apa? Aku mau tanya, kalau Hah. sol rendah di recorder tuh kayak gimana? Oke. Jadi di dalam pinter sekali pertanyaannya, kalau recorder itu kan terakhir di C atau Do gitu ya. Itu sebenarnya kalau mengantisipasinya adalah kamu naikkan ke nada dasar F atau nada dasar G, karena nanti C-nya itu akan menjadi sol yang terendah. Nah, tapi kalau misalkan kamu pakai recorder dan memang bisanya memainkannya pakai nada dasar C, solnya pakai sol tinggi dulu enggak apa-apa. Resikonya malah jadi gini. So, sol, do, mi, do, re, nggak apa-apa. So, sol, do, mi, do, re, do, la, sol. Itu, resikonya akan seperti itu. Karena nada rendahnya nggak ada. Ya toh, kalau di dalam recorder itu untuk memainkannya posisi yang rendahnya itu yang susah. Nah, solusinya kamu bisa nggak memainkan recorder ini di nada dasar F? Nah, kalau kamu bisa memainkan nada dasar F, maka nada rendah ini nggak ada masalah. Oke. Jadi malah jadinya akhirnya menjadi F, F, C, A. Itu ya, nanti akan gitu ya, apa? C, C, F, A, F, G, dan seterusnya. Jadi notasinya akan ketemunya seperti itu, karena nadanya dipindah ke nada dasar F. Oke, itu solusi kalau memainkan nada rendah di recorder. Tidak apa-apa, misalkan kamu pakai nada tinggi pun juga tidak masalah. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada, Mister. Nggak ada semuanya? Jelas ya, Mister tidak kasih tugas yang susah, simpel aja. Kamu mau kirim sekarang bisa, mau kirim minggu depan juga bagus. Ada sudah dapat nilai bagus. Oke, Albert, ada yang mau tanyakan? Mister, itu tadi nama lagunya apa, Mister? Ini You Raise Me Up. You Raise Me Up. Iya. Bisa di screen atau boleh. Nanti Mister akan kirim ke grup. Nanti adalah video yang Mister tadi belum sempat kebaca ya. Itu nanti akan dikirim. Sekalian sama recording hari ini. Oke? Ya, oke Albert, silakan. Lagunya dikirim di grup aja, Mister. Nanti biar lupa nggak nyari lagi. Termasuk ini, lagu You Raise Me Up ini. Iya. Oke, boleh. Boleh. Ya. Ada lagi? Jangan lupa kalau ada kesulitan langsung tanya ke Mister. Nomor Mister sudah dicatat tau? Oke ya. Jangan lupa nanti kasih nama lengkap, nama grade-nya. Oke. Sudah berakhir untuk materi kita ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Mister akan ke kelas yang lain. Oke. Semuanya bye-bye. See you again.